Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ulangan, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ditambah ayat yang keenam sampai ayatnya yang kesembilan. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Satu kerinduan kami rindu dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ulangan, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kedua, ditambah dengan ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang sering sekali kita gampang lupa untuk sesuatu yang kita lihat, kita saksikan, kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan memang penyakit lupa itu sering sekali menjadi alasan-alasan yang terbaik untuk lupa, pura-pura lupa, melupakan. Terlebih kalau kita melihat persidangan-persidangan di pengadilan, selalu saja ketika ditanya, selalu menjawab dengan gampang, saya lupa, dan lupa. Namun seperti itulah barangkali yang mau ditegaskan dalam hal ini, ketika firman Tuhan ini mengatakan, tetapi waspadalah di ayat yang ke-9, dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Artinya apa? Benar, banyak sekali karya Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel. Lebih kurang 40 tahun mereka di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu. Kita tahu, dan khotbah-khotbah kita kemarin juga menyatakan hal itu. Bagaimana Tuhan berperkara, bagaimana Tuhan menghadirkan mana segala sesuatunya di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan segalanya dilihat oleh mata mereka sendiri, disaksikan oleh matanya mereka sendiri. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, bukankah ini adalah Ulangan, disebut kitab Ulangan, karena Musa merasa bahwa pidato ini perlu diulang, dan diulang. Karena apa? Tidak lain adalah sebentar lagi mereka, bangsa Israel, akan tiba sampai di tanah Kanaan itu. Sekarang ketika nats ini dituliskan, situasi mereka berada di tepi Kanaan,
dan siap untuk memasuki tanah perjanjian itu. Itu sebabnya kitab ini menekankan penting sekali kesetiaan kepada Tuhan, kepatuhan terhadap hukum Tuhan, dan bagaimana mengajarkan generasi selanjutnya untuk tetap hidup di dalam hukum dan perintah dari Tuhan Allah semata. Dari sini kita bisa membayangkan kenapa itu perlu dipertegas oleh Musa, dipertegaskan oleh Tuhan bagi setiap mereka ketika itu. Karena benar, di tanah yang baru mereka akan menemukan sesuatu yang mungkin jauh dari apa yang mereka pernah bayangkan. Terlebih mereka adalah bagian dari bangsa budak yang selama ini diperbudak, lalu kehidupan mereka akan berubah. Bahkan mereka akan bertemu dengan dewa-dewa, sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan ketika itu. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi penegasan ketika kita membaca nats ini? Hal yang pertama yang ditegaskan tidak lain adalah kepatuhan terhadap peraturan Tuhan. Di sini Musa menegaskan penting sekali untuk mengikuti peraturan dan ketetapan yang Tuhan berikan. Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak menambah atau mengurangi. Artinya apa? Hukum Tuhan itu, perintah Tuhan itu sempurna adanya dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Bahkan Tuhan mau mengatakan tidak ada hukum lain yang bisa menuntun menjadi bangsa, menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kecuali melakukan perintah dan hukum Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita. Artinya apa lagi? Bahwa ternyata kita tidak bisa melakukan yang satu lalu membelakangkan yang lain. Tapi hukum, peraturan Tuhan itu sempurna dan harus dilakukan. Hal yang kedua yang mau ditegaskan tidak lain adalah kebijaksanaan dan pengakuan bangsa-bangsa lain. Di sini kita melihat bagaimana sejatinya bangsa yang dipandang itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika bangsa Israel menjadi bangsa yang patuh terhadap hukum Tuhan, ternyata mereka akan menjadi bangsa yang diberkati, bahkan orang-orang bangsa di luar mereka pun akan menerima kehidupan itu, kesaksian itu, menjadi bangsa yang diberkati juga oleh hadirnya bangsa Israel ketika itu. Itu sebabnya penting sekali Musa menegaskan agar mereka mematuhi hukum Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga tidak lain adalah pentingnya mengingat dan mengajarkan hukum Tuhan itu. Bukankah itu yang dikatakan oleh ayat yang ke-9 itu? Ingat dan lestarikanlah hukum Tuhan itu. Bagikanlah, ajarkanlah kepada anak-anak dan cucu serta cicitmu. Itu artinya apa? Penerapan hukum Tuhan adalah sebuah tanggung jawab yang harus diteruskan, yang harus diregenerasikan kepada generasi, kepada generasi, kepada generasi selanjutnya. Lalu apa yang berikut yang mau ditegaskan dalam topik kita ini? Tidak lain adalah penegasan akan pentingnya mematuhi hukum Tuhan secara penuh dan konsisten dan menjadikannya bagian dari sesuatu yang integral di dalam kehidupan setiap kita. Bagian integral dari pendidikan di tengah-tengah keluarga. Dan disinilah kita mendapatkan sebuah kekuatan bagaimana pribadi yang melakukan perintah dan hukum Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, tema kita mengatakan berpegang pada perintah Tuhan. Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Hal yang pertama, kepatuhan sebagai syarat hidup dan kesuksesan. Musa di sini menegaskan bahwa untuk hidup dan memasuki tanah yang Tuhan janjikan,
Orang Israel harus berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perintah Tuhan bukan hanya merupakan kewajiban religius, tetapi juga syarat untuk mengalami berkat dan keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu apa hal yang kedua? Kepatuhan sebagai bukti kebijaksanaan. Musa menjelaskan di ayat yang ke-6 bahwa dengan mematuhi hukum Tuhan, bangsa Israel akan dipandang sebagai bangsa yang bijak dan cerdas oleh bangsa-bangsa di sekitar kehidupan mereka. Bukankah itu sangat memberkati dan menjadi sebuah kebanggaan dalam kehidupan kita ketika bangsa itu dipandang menjadi bangsa yang bijak dan cerdas oleh bangsa lain. Lalu yang ketiga, pentingnya memelihara dan mewariskan perintah Tuhan itu. Seperti yang saya sebut tadi sebelumnya di dalam penegasan, bahwa memang benar, memelihara dan mewariskan perintah Tuhan itu adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita kaitkan bagaimana pola pendidikan di tengah-tengah keluarga bangsa Israel di Ulangan 6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 itu harus diwariskan. Yang keempat, perlunya integritas dalam mematuhi perintah Tuhan. Artinya apa? Larangan, menambah, mengurangi perintah Tuhan itu menekankan penting sekali integritas dalam berpegang kepada perintah Tuhan. Bahwa kepatuhan yang benar harus murni dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita tanpa memodifikasinya. Yang terakhir, kaitan tema yang bisa kita buat, kepatuhan sebagai kunci hubungan dekat dengan Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ayat 7 yang ke-8. Bangsa mana yang memiliki Tuhan, yang memiliki Allah, sedekat dengan bangsa Israel? Bukankah benar demikian? Bahkan kita pada saat ini, kita dimampukan memanggil Allah kita sebagai Bapa. Dekat sekali. Itu artinya apa? Firman Tuhan, kitab Ulangan ini mengajarkan kita, peganglah tetap perintah Tuhan, dan biarlah itu menjadi kekuatan untuk lebih lagi terikat secara pribadi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui nats firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama yang menjadi refleksi bagi setiap kita adalah tidak lain kalau kita mau hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang menjadi tujuan kita, katakanlah kalau kita mau di dalam kerinduan surga yang Tuhan janjikan bagi setiap kita, hiduplah dalam aturan Tuhan, lakukanlah perintahnya, dan buatlah hati Tuhan bersuka cita untuk setiap perjalanan kehidupan kita. Lalu apa hal yang kedua yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Tidak lain adalah hukum Tuhan itu, perintah Tuhan itu sempurna adanya. Tidak ada hukum di muka bumi ini, tidak ada perintah di muka bumi ini yang melebihi kesempurnaan perintah Tuhan itu. Oleh sebab itu, agar engkau menjadi sempurna di hadapan Tuhan, lakukanlah perintah dan hukum Tuhan itu. Lalu yang ketiga, jadilah pribadi yang setia, berintegritas, konsisten, melakukan perintah Tuhan itu. Kalau firman Tuhan bilang jangan menambah, jangan mengurangi, itu artinya apa? Jangan bilang melakukan yang satu, lalu membiarkan yang lain atau tidak melakukan yang lain. Jangan pernah berpikir mana yang enak, mana yang menguntungkan buatmu sendiri, itu engkau lakukan, engkau bermegah dalam hal itu, sementara hal yang lain engkau tidak lakukan. Lalu apa yang keempat? Sukacita kita pada saat ini, lihatlah bagaimana Tuhan menjadikan kita itu adalah pribadi yang dekat dengannya.
Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ketujuh itu, bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya? Maka bersukacitalah, Allah itu, Yesus itu bahkan menjelma menjadi manusia. Dekat sekali dengan kita, intim sekali dengan kita. Maka jadilah anak-anaknya yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Regenerasikanlah iman itu. Regenerasikanlah, ceritakanlah kepada anak-anakmu, cucumu, cicitmu, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Atau cobalah berefleksi, apa yang kau generasikan kepada keturunanmu, kepada generasimu. Mewariskan hartamu, sah-sah saja. Mewariskan sesuatu yang apa ada padamu, sah-sah saja. Mewariskan pendidikan, sah-sah saja. Tapi jangan lupa, wariskanlah imanmu, wariskanlah kepatuhanmu, dan tegaskanlah bahwa kepatuhan melakukan perintah Tuhan, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, itulah sejatinya bagi pribadi yang diberkati Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami Tuhan untuk selalu memenuhi, untuk hidup di dalam ketetapan, peraturan, dan hukum-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang diberkati, sebab kami teramat percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang mengantarkan bangsa Israel menuju tanah tujuannya. Itu juga setiap kami yang dengar akan firman-Mu pada saat ini. Tuhan juga akan mengantar kami di dalam sebuah kerinduan pengharapan iman kami, surga nyata yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin.